Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ibu bapak, para romo, para suster yang terkasih, salam sehat penuh berkat. Setiap umat beriman dipanggil untuk menuju cita-cita hidup Kristiani. Cita-cita itu ialah mengalami kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa mencapai cita-cita itu? Selain karena rahmat Allah, kita dipanggil untuk memiliki iman yang hidup. Apa artinya memiliki iman yang hidup? Iman yang hidup itu iman yang memiliki dua aspek. Aspek ungkapan iman dan aspek wujud iman. Ungkapan iman ialah mengasihi Tuhan dalam relasi pribadi kita dengan Tuhan melalui peribadatan, ekaristi, rosario, segala bentuk devosi, novena, doa-doa kontemplasi, dan sebagainya. Doa sebagai usaha untuk memperdalam relasi pribadi kita dengan Allah. Tentu saja ini penting, tapi belum cukup. Karena ada yang kedua, yaitu wujud iman. Wujud iman adalah tindakan kasih konkret kepada sesama manusia. Rajin berbuat baik kepada sesama, mengampuni dan berpihak pada mereka yang miskin dan membutuhkan. Ungkapan iman dan wujud iman menjadikan iman kita hidup. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini begitu indah. Tuhan Yesus menyampaikan dua perintah utama. Perintah pertama berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Perintah kedua yang sama dengan perintah pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apabila kita baca dari kacamata iman yang hidup, perintah Tuhan Yesus ini bisa kita maknai demikian. Perintah pertama sebagai ungkapan iman, di mana kita membangun relasi pribadi dengan Tuhan melalui berbagai doa dan peribadatan. Perintah kedua kita maknai sebagai wujud iman dalam bentuk konkret mengasihi sesama dan berpihak pada yang miskin.
Pertanyaan pendalaman berikutnya adalah ini. Dalam konteks Injil Matius, sebenarnya bagaimana sebaiknya kita membaca dua perintah utama dari Tuhan Yesus ini? Saya mengajak saudara-saudari untuk melihat beberapa ayat terkait dari Injil Matius sehingga bisa menjadi agak lebih jelas konteks Matius itu bagaimana sebenarnya. Dari Matius bab 7 ayat 21 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Matius bab 9 ayat 13. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Matius bab 12 ayat 7. Jika kamu memang mengerti maksud firman ini, aku menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Dari 3 ayat ini rupanya agak jelas bahwa pengarang Injil Matius bahwa memberi penekanan khusus pada belas kasih kepada sesama dibandingkan persembahan doa ibadat kepada Allah. Sebenarnya ada konteks apa di balik itu? Rupanya jemaat Matius menghadapi situasi di mana praktek-praktek keagamaan menjadi hanya soal ritual peribadatan sehingga terasa hampa dan munafik. Ini kritik pengarang Injil Matius pada praktek keagamaan umat perjanjian lama. Dan rasanya masih relevan juga ya, Ibu Bapak, hingga saat ini. Ketika kita semata-mata hanya menekankan aspek ungkapan iman dalam peribadatan, bisa jadi peribadatan kita terasa hampa dan munafik juga. Kalau hanya itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, dua perintah utama yang disampaikan Tuhan Yesus sebaiknya tidak dibaca secara netral-netral saja. Di balik dua perintah utama itu ada pesan kuat tersirat, ajakan bagi kita semua untuk melakukan wujud iman dengan keberpihakan konkret. Juga dalam bacaan pertama bahkan dikatakan, jika kamu menindas seorang janda atau anak yatim, maka murkaku akan bangkit. Iman yang hidup berpihak pada mereka yang miskin dan tertindas. Inilah identitas perutusan gereja, yaitu mewujudkan iman pada mereka yang miskin, preferential option for the poor, tersingkir dan lemah. Kita tahu sebagai badan hukum gerejawi, suatu paroki itu punya istilah sebagai badan hukum yang di Kusupan Agung Jakarta disebut PGDP, Pengurus Gereja Dana Papa. Di kusupan lain ada yang disebut PGPM, Pengurus Gereja Papa Miskin. Di kusupan lain juga ada yang menyebut PGAM, Pengurus Gereja Amal Kasih. Identitas gereja, keberadaannya untuk mereka yang papa dan miskin. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya tinggal di Gereja Katedral Jakarta. Ya, bukan di dalam gereja, tapi di Wisma Kuskupan. Di salah satu sudut gedung Gereja Katedral bagian luar, dekat Plaza Pancasila, di sana ada suatu patung seni. Silakan mampir kalau Bapak Ibu ke Gereja Katedral Jakarta. Patung itu berupa seorang laki-laki yang tertidur dan terbaring ditutupi selimut. Tampak dia kedinginan di atas bangku taman. Di kedua telapak tangan laki-laki itu ada bekas lubang paku. Dan juga di kedua telapak kakinya ada lubang bekas paku. Betul, itu adalah patung Yesus Tunawisma. Di bagian bawah, di bangku taman itu tertulis kutipan Injil Matius bab 25 ayat 35. Apa yang kamu lakukan ketika aku
sakit, telanjang, dipenjara, dan sebagainya. Patung itu ingin mengingatkan setiap orang yang beribadat ke gereja bahwa beribadat saja tidak cukup, tapi juga harus menunjukkan cinta kepada mereka yang membutuhkan, karena di sanalah Yesus ada. Satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Begini Bapak Ibu, setelah nanti masa pandemi COVID-19 ini berakhir, kira-kira kisah atau cerita apa yang akan ibu bapak, saudara-saudari bagikan kepada anak-anak, cucu, keluarga, dan relasi Anda? Apakah Anda akan bercerita bahwa wah, selama masa pandemi ini semua susah, saya menderita, saya hanya rebahan, tiduran, saya pasrah, tidak berbuat apa-apa? Atau kita akan berkisah bahwa meskipun kesulitan dan derita di pandemi ini, di mana setiap orang di dunia mengalaminya, kita tetap yakin Tuhan beserta kita. Bahkan kita tetap bersyukur dan semakin berbela rasa kepada sesama. Bahwa kita meskipun dalam kesulitan semakin mewujudkan solidaritas sosial, mewujudkan iman kita. Selamat merenungkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Andaikan aku lakukan yang murni, jika tanpa